PKP sampaikan TPA Balangan hampir penuh. Rembuk stunting sebagai komitmen daerah dalam entaskan stunting di Kabupaten Balangan. Atlet ASKI Balangan siap berlaga pada kejuaraan nasional. ASKI Balangan capai target ikuti Kejurnas. Disdikbud Balangan gelar sosialisasi pemetaan kompetensi calon kepala sekolah. Polisi, TNI, dan Satpol PP sweeping warga yang belum vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Eva Puspita Dewi, berikut batarbangan selengkapnya. Pokja PKP Kabupaten Balangan melaksanakan rapat teknis evaluasi progres penyusunan Studi Environment Health Risk Assessment, studi primer tentang penilaian resiko kesehatan lingkungan di Aula 1 Bapeda Litbang Kabupaten Balangan Rabu 2 Maret 2022. Pokja PKP Kabupaten Balangan melaksanakan rapat teknis evaluasi progres penyusunan Studi Environment Health Risk Assessment atau EHRA, studi primer tentang penilaian resiko kesehatan lingkungan di Aula 1 Bapeda Litbang Kabupaten Balangan, Rabu 2 Maret 2022. Kabid Koordinasi Perencanaan Ekonomi Bapeda Litbang Kabupaten Balangan, Resti Fauriana mengatakan hari ini kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman atau Pokja PKP Kabupaten Balangan bersinergi untuk penyelenggaraan PKP. Jadi hari ini Pokja PKP, Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan bersinergi untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Di kesempatan ini kami sedang dalam progres penyusunan studi EHRA untuk pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten tahun 2022. Dan harapannya seluruh anggota Pokja dapat berpartisipasi, juga dapat bersinergi untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, terutama dalam penuntasan stop buang air besar sembarangan, kemudian juga untuk capaian air bersih kita, air minum, kemudian juga di persampahan. Resti berharap seluruh anggota Pokja dapat berpartisipasi juga dapat bersinergi untuk pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman, terutama dalam penuntasan stop buang air besar sembarangan, capaian air bersih, air minum, dan persampahan. Khususnya persampahan, kita punya PR yang besar sekali karena TPA kita udah hampir penuh nih kondisinya saat ini, dan harapannya nanti ke depannya akan banyak hal-hal yang Pokja sama-sama lakukan, bagaimana caranya dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA segera mungkin. Dan kemudian di sektor sanitasi kita juga punya PR untuk penuntasan stop BABS ya Mas Hendra, Mas Enggo ya. Jadi kita harapan juga bisa deklarasi stop BABS kabupaten nih PR kita. Dan juga masih banyak desa-desa yang belum ODF. Nah, kita mengejar target ini, mudah-mudahan di 2022 ini kita punya progres yang cukup signifikan. Kedepan diharapkan banyak hal-hal yang bisa Pokja lakukan di sektor sanitasi dan bagaimana caranya mengurangi sampah yang masuk ke TPA sesegera mungkin. Terakhir, Resti Fauriana berharap pendanaan bukan hanya dari APBD tapi juga APBN yang bisa direalisasikan di Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Pemkab Balangan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan berkolaborasi dengan pihak swasta Adaro Group gelar kegiatan rembuk stunting di Aula 1 Bapeda Litbang Selasa 1 Maret 2022. Ibu sekalian, sebagaimana yang kepada junjungan kita, Baginda Muhammad SAW. Pemkab Balangan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan atau Bapeda Litbang Kabupaten Balangan berkolaborasi dengan pihak swasta Adaro Group gelar kegiatan rembuk stunting di Aula 1 Bapeda Litbang Selasa 1 Maret 2022. Rembuk stunting ini pun ditujukan sebagai strategi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan. Adapun penanganan stunting salah satunya adalah menyelesaikan akar permasalahan yang melatar belakanginya, seperti penanganan penyebab masalah gizi, lingkungan sosial, dan kesehatan lingkungan. Kepala Bidang PPM Bapeda Litbang Kabupaten Balangan Muhammad Sulistiono mengatakan, ini merupakan komitmen pemerintah daerah kepada pihak terkait agar menjadikan stunting sebagai prioritas yang harus ditangani. Berupaya untuk menurunkan angka stunting baik dari intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Nah, ini tentunya dengan kolaborasi ini diharapkan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Balangan bisa segera tercapai. Lanjut, ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Balangan untuk lebih mengerti makna stunting, karena stunting adalah kondisi di mana seseorang di 1000 hari kelahiran mengalami kondisi kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan terjadinya tubuh pendek, berat badan yang tidak ideal, dan yang paling mengkhawatirkan terjadinya penurunan kecerdasan baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Herian Syahrusli selaku CSR PT Balangan Kol juga turut menyampaikan khususnya Adaro Group berkomitmen untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah, khususnya untuk program stunting. Karena stunting adalah salah satu isu nasional yang menjadi permasalahan bersama. Dalam hal ini kami dari pihak swasta, khususnya Adaro Group, itu berkomitmen untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam program stunting. Karena kita tahu apa yang disampaikan dari Bapak Kabid tadi, bahwa memang stunting ini adalah salah satu isu nasional yang mungkin menjadi permasalahan kita juga. Jadi kami dari pihak swasta pastinya mendukung komitmen untuk penanganan stunting ini, Mbak. Bella Kirarendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah Prakejurnas ASKI Zona 3 Kalimantan yang digelar di Arena Bela Diri BHM Teluk Tiram, Banjarmasin, Kamis 3 Maret 2022. Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia atau ASKI Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah Prakerjurnas ASKI Zona 3 Kalimantan yang digelar di Arena Bela Diri BHM Teluk Tiram, Banjarmasin, Kamis 3 Maret 2022. Prakerjurnas khusus zona Pulau Kalimantan ini diikuti sebanyak 200 karateka. Haji Rusli selaku Ketua Panitia ASKI menyampaikan bahwa dalam Prakerjurnas ini, pihak panitia hanya mempertandingkan kategori komite dari seluruh kelas baik dari pra usia dini hingga senior putra dan putri, di mana setiap kelas di nomor timbang masing-masing akan dicari 3 perwakilan baik putra maupun putri pada Kerjurnas Nasional di Jakarta. ASKI mengadakan kejuaraan nasional, cuma kan karena situasi pandemi, jadi kan ada dibagi 4 daerah, yaitu ada per zona. Pertama zona Sumatera, itu zona 1, zona 2-nya Jawa, zona 3-nya Kalimantan, zona 4-nya Sulawesi dan Papua, Maluku itu Kak. Nah, kita di zona 3 Kalimantan itu diikuti oleh
5 provinsi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Pesertanya kurang lebih sekitar 200 orang. Di situ kita mengadakan kejurnas ASKI ini adalah pelaksanaan komite saja. Sedangkan untuk kata itu secara virtual. Itu penilaian langsung dari PP ASKI oleh Dewan Wasit yang sudah ditentukan oleh PP ASKI Pusat. Sementara Muhammad Rifki selaku pelatih karateka Kabupaten Balangan mengungkapkan ia sudah mempersiapkan anak didiknya mulai dari bulan September 2021 karena ia sudah memprediksi bahwa nantinya di awal tahun, perkiraan Februari-Maret itu akan ada kejurnas, maka ia perlahan menggenjot untuk latihan menjadi 2 kali sehari, baik itu pagi dan sore hari. Kalau saya pribadi hanya menargetkan sekitar 3 atlet untuk yang tembus nanti ke Grand Final di Jakarta. Dan syukur alhamdulillah di luar dari dugaan sudah sampai hari ini itu ada 5 atlet yang tembus untuk ke Grand Final Jakarta. Dan harapannya nanti ini bisa mendapat support dari pemerintah daerah, baik itu KONI, Dispora, Dinas Pendidikan, karena ya tadi kita berhubungan dengan dana. Ya namanya berangkat ke nasional untuk minimal 5 atau 6 atlet nanti lumayan besar dananya. Nah itu. Terakhir, Ahmad Yusi selaku atlet juga turut menyampaikan bahwa pihaknya sangat siap mulai dari persiapan karena kami dilatih sehari 2 kali dan bisa sampai 3 kali latihan. Tentu untuk persiapan lumayan matang, tetapi untuk hasil yang didapat masih kurang memuaskan, di mana untuk lawan memiliki level di atas. Persiapan lumayan matang, tapi untuk hasil yang didapat masih kurang memuaskan karena musuh juga levelnya atas lah. Untuk harapannya sendiri bagaimana? Untuk harapan nanti saya harus bisa mendapatkan juara nasional, minimal perunggu di nasional. Untuk hasil prakerjurnas atau kejurnas zona Kalimantan, untuk tim ASKI Balangan yaitu Ahmad Yusi mendapatkan juara 1, Nisa juara 1, Rifki juara 2, Dela juara 3, dan Rehan juara 3. Bella Kira Rendra dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Atlet ASKI Balangan kembali ikut bertanding di kejuaraan Prakejurnas ASKI Zona 3 Kalimantan Selatan di Arena Bela Diri BHM Teluk Tiram Banjarmasin, Jumat 4 Maret 2022. Atlet ASKI Balangan kembali ikut bertanding di kejuaraan Prakejurnas ASKI Zona 3 Kalimantan Selatan di Arena Bela Diri BHM Teluk Tiram Banjarmasin, Jumat 4 Maret 2022. Ahmad Rifki selaku coach kontingen karate ASKI Balangan menyampaikan beberapa capaian juara yang diraih selama 2 hari mengikuti kejuaraan. Untuk hari ini kita nambah perak 1, terus ada perunggu 1 untuk open turnamennya. Terus untuk festivalnya tadi sementara saat ini ada juara 1, juara 2-2-nya 2. Mungkin ada 2 kelas lagi yang belum main. Ucap Rifki, support pemerintah daerah tentu diharapkan baik dari DPR, Dispora, KONI maupun Dinas Pendidikan. Karena usai Prakejurnas ini akan ada kejurnas yang diikuti beberapa atlet ASKI Balangan. Kita akan siap-siap lagi untuk kejurnas. Nah ini kan Prakejurnasnya atau kejurnas zona Kalimantan. Nanti perkiraan bulan 6 anak-anak yang hari ini lolos 3 besar itu berhak ikut menjadi tim kontingen Kalsel mewakili ke nasional nantinya, tepatnya di Jakarta nanti bulan 6. Untuk hasil hari ini sudah memenuhi target kapan dari Pak? Kalau target insya Allah sudah memenuhi ya sesuai harapan kita ya dengan minimal tadi ada 3 atlet yang tembus juara 1 dan juara 2, sisanya kan mungkin bonus ya karena ada yang masuk 3 besar. Rifki mengatakan hasil untuk saat ini sudah memenuhi apa yang ditargetkan.
Minimal ada 3 atlet yang tembus juara 1 dan juara 2, sisanya bonus karena ada yang masuk 3 besar. Nadia dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi pemetaan ujian kompetensi calon kepala sekolah tahun 2022 bertempat di Aula Disdikbud Balangan, Senin 7 Maret 2022. Atlet ASKI Balangan kembali ikut bertanding di kejuaraan Prakejurnas ASKI Zona 3 Kalimantan Selatan di Arena Bela Diri BHM Teluk Tiram Banjarmasin, Jumat 4 Maret 2022. Ahmad Rifki selaku coach kontingen karate ASKI Balangan menyampaikan beberapa capaian juara yang diraih selama 2 hari mengikuti kejuaraan. Untuk hari ini kita nambah perak 1, terus ada perunggu 1 untuk open turnamennya. Terus untuk festivalnya tadi sementara saat ini ada juara 1, juara 2-2-nya 2. Mungkin ada 2 kelas lagi yang belum main. Ucap Rifki, support pemerintah daerah tentu diharapkan baik dari DPR, Dispora, KONI maupun Dinas Pendidikan. Karena usai Prakejurnas ini akan ada kejurnas yang diikuti beberapa atlet ASKI Balangan. Kita akan siap-siap lagi untuk kejurnas. Nah ini kan Prakejurnasnya atau kejurnas zona Kalimantan. Nanti perkiraan bulan 6 anak-anak yang hari ini lolos 3 besar itu berhak ikut menjadi tim kontingen Kalsel mewakili ke nasional nantinya, tepatnya di Jakarta nanti bulan 6. Untuk hasil hari ini sudah memenuhi target kapan dari latihan? Kalau target insya Allah sudah memenuhi ya sesuai harapan kita ya dengan minimal tadi ada 3 atlet yang tembus juara 1 dan juara 2, sisanya kan mungkin bonus ya karena ada yang masuk 3 besar. Rifki mengatakan hasil untuk saat ini sudah memenuhi apa yang ditargetkan. Minimal ada 3 atlet yang tembus juara 1 dan juara 2, sisanya bonus karena ada yang masuk 3 besar. Nadia dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Tim Satgas COVID-19 lakukan sweeping terhadap masyarakat atau ASN yang belum divaksin 1, 2, dan booster di depan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan, Senin 7 Maret 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Eva Puspita Dewi mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan lakukan sweeping terhadap masyarakat atau ASN yang belum vaksin 1, 2, dan booster. Depan kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, Senin 7 Maret 2022. Jajaran Polres Balangan bersama TNI dan Satpol PP Kabupaten Balangan melakukan penyekatan di lokasi. Mereka memberhentikan setiap pengendara yang melintas. Razia yang dilakukan bukan hanya menyasar surat-surat maupun kelengkapan kendaraan bermotor, melainkan juga menunjukkan surat vaksin yang ditujukan untuk warga baik yang berseragam ASN maupun tidak. Kasat Lantas Polres Balangan AKP Imam Suryana menyampaikan,
apa yang dilaksanakan oleh Polres Balangan beserta TNI dan Pemkab Balangan sebagai upaya percepatan vaksinasi. Adapun sasarannya yakni ASN yang notabene-nya memberikan contoh kepada masyarakat dan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Pada giat itu pula, personel mengantongi puluhan KTP ASN yang belum vaksinasi atau akan vaksinasi pada dosis 2 dan 3. Namun, kebanyakan di antaranya ASN tersebut belum melakukan vaksin booster atau 3. Rata-rata mereka dosis 3 yang belum, ya booster. Itu kalau dosis 2 sudah terlaksana, dosis 3 yang belum. Jadi kita coba yang belum kita laksanakan vaksinasi. Untuk yang belum vaksin, diarahkan pada gerai vaksin yang dibuka di halaman kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan. Sementara itu, Imam menambahkan pelaksanaan penjaringan vaksinasi ini merupakan program Pemkab Balangan yang dijalankan, di mana targetnya 70% masyarakat Balangan sudah melakukan vaksinasi dosis 2 maupun booster. Ia pun mengimbau agar masyarakat Balangan taat terhadap aturan, utamanya bagi warga yang belum bervaksin untuk segera vaksin dalam rangka meningkatkan herd immunity Kabupaten Balangan. Salah satu ASN yang belum melakukan vaksin ketiga, Eko Bambang Sutomo mengatakan, dengan adanya kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Bagus sekali untuk vaksin ketiga, jadi sangat membantu. Harapan kalian? Untuk semuanya bisa vaksin, untuk Indonesia sehat. Dewi Sinta dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.